Hai, seperti di judul, langsung aja. Kita akan membuat rok. Yang pertama kita butuh. Nah, kalau pinggang itu di bagian terdalam perut kalian, atau bisa di siku nih, sejajar sama siku. Kalau misalnya lingkar pinggangnya nggak kelihatan, itu misalnya kita ini kan ada tangan ya, tangan bagian siku dia sejajar sama siku. Nah, itu bisa dilingkarin di bagian yang sejajar sama siku kayak gini. Lingkar pinggang udah, lingkar pinggul. Pinggul itu di bawahnya pinggang. Ini udah aku naikin, semoga kelihatan ya. Ini pinggang kita tarik ke bawah. Kita cari yang ukuran paling besar. Nah ini, atau di bagian bokong itu biasanya kita cari pokoknya yang paling besar. Atau gambarannya bisa dilihat dari sini ya. Nah ini gambarannya, ini lingkar pinggang, ini lingkar pinggung. Maaf ya, pinggul itu nggak jauh-jauh dari vagina kita. Kita cari aja yang paling besar ya, karena wanita itu lekukannya lebih terlihat dibanding laki-laki. Kalau laki-laki lebih flat. Nah, ini semoga jelas ya di sini ya. Ini lingkar pinggang, lingkar pinggul. Kita bisa ukur kayak gini. Bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa sama aja. Nah, ini misalnya ini yang paling besar misalnya ya. Lingkar pinggang lingkar pinggulnya yang paling besar. Nah, kita bisa tambahin 2 cm atau 2 ruas jari kita ya, biar nggak terlalu ketat banget. Tinggi pinggul itu dari pinggang ke bagian yang tadi paling besar kita, pinggul. Dari pinggang ke pinggul. Nah, misalnya contohnya ini ya, yang tadi pinggul kita anggap pinggul kita, itu di sini contohnya 9. Untuk panjang rok, ada 3 pilihan. Ada mini itu di atas dengkul, midi itu di bawah dengkul, dan max itu biasanya di semata kaki. Aku mau bikin yang midi ya, jadi cara ngukurnya itu dari pinggang sampai batas panjang rok yang kita mau. Kalau aku mau bikin yang midi itu dari pinggang sampai di bawah dengkul. Panjang rok aku pakai 62 ya. Dari sini, dari pinggang sampai 62. Itu panjang rok contoh aku. Kalau kalian bisa disesuaikan, langsung kita bikin aja, polanya gampang banget. Ya, ukuran tadi aku udah hitung, sekarang ini aku udah bikin sketsanya. Tinggal kita tebelin aja biar kalian juga tahu dan aku nggak lupa sama materi dasar ini. Video sebelumnya aku juga udah kasih tahu kalau bagian depan selalu pakai pola dengan warna merah, di bagian belakang selalu pakai pola dengan warna biru, biar kalau kita potong polanya kita nggak bingung ini bagian depan atau bagian belakang, karena kita udah bisa lihat dari warna. Kita butuh penggaris skala itu aku udah jelasin juga di video sebelumnya, kalau skala itu penggaris biasa tapi kecil seperti denah rumah. Ini adalah penggaris ukuran besarnya itu pola aslinya yang ini sebadan kita. Nah, kalau skala ini ukurannya kecil tapi ukuran sesungguhnya, cuman skalanya lebih kecil. Oke. Untuk bahan-bahan semuanya aku udah cantumin di bio aku. Kalau kalian mau tahu bisa cek di bio aku apa aja yang aku pakai. Kita langsung aja dari A ke B. Kita bikin pola depan sama belakang langsung aja ya, karena pola depan sama belakang itu nggak beda jauh. A ke B itu turun 2 cm. Nah, ini A-nya kita tentuin dulu. A-nya itu di sini ya. Kelihatan nggak? A-nya di sini. Ini A. Turun 2 cm. Sini dapat B. Nah, bagian belakang juga sama. A-nya kita taruh di sini, nih A. Turun 2 cm. Dapat B. Nah, ini yang beda. Kalau A sama B itu sama, turun 2 cm bagian depan, bagian belakang A sama B turun 2 cm. Sekarang A ke G, inilah yang beda. Bagian depan rumusnya adalah A ke G 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Lingkar pinggang kalian berapa? Lingkar pinggang aku 69. 69 dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1. Aku dapat 21. A ke G 21.
21 ya. A ke G 21 ini bisa kalian garisin pakai pensil titik-titik gitu, tapi karena ini bukunya aku udah ada titik-titiknya, jadi itu mempermudah. Ini buku yang aku pakai kayak gini, itu udah dapat penggaris skala 1/4 yang aku pakai ini. Nah, bagian belakangnya untuk dapat A ke G itu rumusnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Nah, itu bedanya dikurang dan ditambahnya. Kalau bagian depan tadi rumusnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Kalau belakang 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Dapatnya aku di 19. A ke G bagian belakang 19. Nah, ini yang bedanya. Bagian belakang sama depan. Pertama bedanya di situ. Kita lanjut. Kita garis G ke B-nya ya. Pakai penggaris ini ya. Nih. G ke B-nya pakai penggaris ini. Bagian belakang juga sama, pakai penggaris ini. Nah, cara meletakkan penggarisnya itu, kalau bagian lurusnya itu sebelah kiri, maka kita begini. Kalau bagian lurusnya sebelah kanan, maka kita begini. Kita lanjut. A ke C, bagian depan dan belakang sama ya. A ke C, tinggi pinggul. Tinggi pinggul kalian berapa tadi? Yang dari kita udah ukur, aku dapat tinggi pinggul 20. Pakai penggaris ini lagi, penggaris lurus 20. A ke C 20. Kita tandain sini. Dapat C. Bagian belakang juga sama. A ke C 20. Lanjut, ini perbedaan yang kedua. C ke E. Di bagian depan dulu ya kita. C ke E. C ke E 1/4 lingkar pinggul ditambah 1. Lingkar pinggul kalian berapa? Lingkar pinggul aku 95 dibagi 4 ditambah 1, aku dapat di 25. Kalau ada koma-komaan digenepin aja, 25. Nah, ini dapat E bagian depan. Bagian belakang 1/4 lingkar pinggul dikurang 1. Aku dapat di 23. Kita bisa pakai pensil untuk titik-titikin biar sejajar. Kita yang depan dulu. Itu udah bisa digaris pakai penggaris lekuk ini, bagian yang lebarnya di atas. Bagian belakang juga sama. Kita lanjut D ke F. D ke F, bagian depan dan belakang sama ya. D ke F sama dengan C ke E ditambah 5. Rumusnya sama, tapi hasilnya beda. Karena D ke E nya kan dia beda, bagian depan belakangnya. Tapi rumusnya sama ya. D ke F sama dengan C ke E ditambah 5. Bagian depan, C ke E nya tadi dapat di 25 ditambah 5 jadinya dapat 30. Kita pakai penggaris yang biasa dulu ini. Itu bisa pakai pensil digaris 30 ya sini.
30, dititik-titikin pakai pensil, habis itu naik 2 cm. Ininya naik 2 cm, dapatnya di sini ya. Ini kan awalnya di sini. D ke F 30, naik 2 cm, dapat titik ini. Nah, baru digaris pakai penggaris ini. Bagian belakang D ke F sama dengan C ke E ditambah 5. C ke E nya tadi kita dapat di 23. 23 tambah 5 jadinya 28. 28. Nih, F nya kan di sini. Naik 2 cm, dapat di sini ya. Ini 2 cm. Kita garis pakai penggaris lengkung. Ini dapat titik F. Kita lanjut B ke B1. Nah, ini B1 nya itu 7 cm. Bagian depan dan belakang sama ya, 7 cm. Sini ke samping 3, ini namanya kupnat, turun 11. B ke B1, ini B1. B ke B1, 7 ke samping 3, turun 11. Nah, 3 dibagi 2, baru kita ambil turun 11 ya. Ini namanya kupnat. Yang belakang juga sama. B ke B1, 7. Ini 7 ke samping 3, turun 11. Ini B1 turun 11, tapi udah dibagi 2 ya. Nih, B ke B1 7 ke samping 3 dibagi 2 turun 11, dapat kupnat namanya. Oke. Oh ya, yang ini tinggal digarisin aja. Ini tinggal digaris. Nah, bagian pensilnya yang nggak dibutuhin nanti bisa dihapus. Nih, kalau misalnya masih ngerasa ada yang kurang, ya tinggal dimaksimalin aja. Malah nambah bencong. Udah, kita ambil yang ini aja. Kita ambil yang pertama ini, karena susah aku dari bagian sini. Nah, pokoknya dipasin aja sih. Nah, ini. Oke, ngambil yang ini, yang ininya nggak usah, yang ini. Nanti pas digunting pas bagian ini aja. Yang ininya nggak usah. Sama yang bagian depan juga. Pakai penggaris lurus. Nanti kalau bagian depan aku sih udah oke ya. Bagian belakang tadi tinggal, nah ini digunting pakai di pola sesungguhnya. Sudah digunting, ini polanya nanti disimpan. Kalian kan udah bikin pola sesungguhnya ya, ukuran sesungguhnya. Kalau ini kan ukuran skala. Ini nanti disimpan untuk dipakai buat pola-pola yang pecah pola misalnya. Nanti insya Allah kita lanjut di next video. Kita akan bikin rok dulu ya. Ini aku udah siapin kainnya. Ini ada di next video. Aku udah pilih kainnya. Ini kainnya anti lecek. Jadi aku mau bikin baju office dulu. Nanti aku kasih lihat tokonya. Nah, ini anti lecek. Terus enak deh buat baju office, ini cocok banget.